Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Harus mana ya? Iya. Gilang Ramadan ya? Gilang Ramadan, iya. drummernya. Oke, siap. Iya. Gitu. Itu. Tapi pernah gak ngeband banyak dulu? Secara kebetulan saya di Palembang ada satu grup band. Dulu bergabung di, sebenarnya itu grupnya PLN. Oh, PLN. Perusahaan listrik negara. Waktu itu saat bergabung. Kemudian beliau juga di rumah punya alat sendiri, dan kami sering main di rumah. Kebetulan kita mempunyai namanya S7 Band. Seven Band, ya. S7 Band. Ya, sekundang 7 band. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Ya. Tahun 2000-an. Oh, sekundang. Namun kita tidak komersial. Oh iya, Tidak komersil. idealis ya, Kak? Dibilang idealis sih enggak, tapi paling kalaupun memang kita mau ditampilkan teman-teman yang pakai. Oh iya. Teman baik ataupun lagi ada acara-acara kantoran gitu. Berarti Acara kantoran. untuk menyalurkan hobi ya? Indoor ya, menyalurkan salah hobi. satu penyaluran Hobi ya, iya. Gitu. Terus kalau menurut Abang nih, musik era terdahulu ya, di zamannya Abang terutama, dengan perkembangan musik-musik yang beda dari zaman sekarang kan, gimana menurut Abang? Pandangan Abang sih? Gini ya, kalau dari pandangan saya itu dia. Bukan saya mengecilkan untuk lagu-lagu yang baru sih ya. Iya, siap. Bagus semuanya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak senikmat di era dulu. musik-musik zaman dulu. Oh iya. Baik daripada iramanya gitu ya. Iya. Genrenya. Jadi mungkin dikarenakan mungkin kita zaman dulu lahirnya, Siap. kedengarnya lagu lama, jadi ya love-nya ke lagu lama gitu. Tapi namun lagu-lagu baru juga ya, banyak yang saya senengin gitu loh. Memang beda Bang. Mungkin dari segi lirik juga kali ya. Ya. Lirik kan maknanya itu soulnya, seluruhnya itu lagu itu memang luar biasa Bang. Beda gitu loh. Kalau musik zaman sekarang ini kan apa ya, vulgar ada pure gitu kan. Oh iya. Kurang daripada mungkin dari apa ya namanya, sifat bahasa gitu kan, bahasanya ataupun makna yang memang tidak terlalu vulgar misalnya gitu, nggak terlalu atau vulgar. kurang puitis lah mungkin. Iya, salah satunya kurang puitis gitu ya. bahasanya. Oke kan. Memang kalau di zaman dulu mungkin SDM-nya juga ya. Termasuk SDM. SDM. Apa ya? Kayak nggak asal jadi sih gitu. Ya, ada sih beberapa musik yang memang asal jadi gitu, asal jadi. Gitu. Kalau ini Abang sekarang usia berapa? Saya usia 56 sekarang ya? saat sekarang. Oh guys, MSC guys 56 masih jiwanya guys. Asik. MSC jiwa, masih jiwa anak muda lah Bang. Ya, musik bisa membangun jiwa muda. Iya, siap. Berarti sudah berapa pasukan anak? Anak, kalau saya anak 3. Tiga. Tiga. Anak 3 masih semangatnya luar biasa Insya guys. Allah. MSC guys. Ya, luar biasa. Apakah
abang pengen anak-anak abang meneruskan ataukah pengen dikasih jalur musik? Saya sangat menyarankan untuk anak-anak saya mempunyai jiwa musik. Seni ya? Iya, jiwa seni, jiwa musik. Ya. Terlepas mereka mau dan tidak mau, ya. tapi saya pun berharap untuk mereka dapat terjun ke seni. Iya. Mantap itu guys, mantap guys. Yang paling besar berapa usia berarti? Usia sekitar 23 tahun. 23 tahun? Iya. Wah, mantap guys. 23 tahun. Ya guys, Abang Herman dulu kalau main di musik di band terutama itu pegang alat apa? Atau vokalis atau? Saya vokalis. Vokalis karena memang satu alat yang memang saya suka. Itu nggak ada kursusnya kecuali privat. Saya suka saksofon. Suka saksofon? Iya. Jadi di saat saya mendengar saksofon itu merinding. Berarti bisa main saksofon sebenarnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi saya suka. pengen. Makanya saya dulu sempat keliling, termasuk di Suara Indah gitu kan. Kemudian ada Dani buka kursus juga gitu. Iya. Saya tanya, mereka nggak buka itu. Mereka nggak buka les saksofon kecuali privat. Privat saya juga nggak menemuin sih sebenarnya, nggak menemuin mana sih orang-orangnya gitu. Begitu kenal sepintas saya nggak lupa kontaknya gitu. Siap. Makanya dulu saya di saat memang ada orang yang memang tepat untuk privat, saya baru beli alat. Gitu. Karena saya takut percuma, saya beli alat gitu. Tapi nggak ada yang ngursusin, percuma doang. Iya, siap. Saksofon masuk langka zaman dulu kan? Iya. Karena om saya juga pemain saksofon yang memang luar biasa, termasuk saksofonnya, termasuk suaranya. Suara yang memang saya ingat di om saya itu Om Basari namanya. Mereka pemain Belatonik 1. Itu pemain saksofon, suaranya kayak Deli Rollis. Wow. Messi guys, Deli Rollis. Oke guys. Jadi di usia sekarang abang kan masuk adrenalin abang masih ada kan di musik ini kan? Insya Allah. Apa sih? Boleh sih kasih satu apa sih wejangan atau saran biar generasi kita nih tidak hilang. Iya. Terutama di musik rock ya, mungkin musik rock sudah pada pudar ya mungkin ya. Sementara kayaknya seperti itu. Kayak pudar. Boleh lah. Jadi kalau untuk wejangan sih ya, harapan saya anak-anak sekarang gitu ya. Iya, siap. Generasi yang sekarang coba deh dihidupkan lagi gitu. Dihidupkan lagi musik-musik yang selama ini ada gitu. Iya. Untuk di tahun-tahun sekarang diadain lagi gitu. Gitu. Tapi dengan musik lawas masih dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi. Ya, contohnya misalnya mereka mengadakan event-event dengan tribut apa. Iya, siap guys. Kabarnya sekarang kerja satu perusahaan ya, minuman ya. Iya. Nah, berarti siap sponsor nanti dong. Itu bisa diajukan. Bisa diajukan. Karena kita kan memang ada timnya. Ada timnya ya. Otomatis itu kan akan berkaitan dengan bisnis ya, B2B ya, business to business ya. Siap. Di mana misalnya event itu bisa terlaksana tapi bisa menguntungkan satu perusahaan juga. Ada timbal baliknya. Iya, take and game-nya gitu. Biasanya take and game. Ada pesan-pesan yang paling inilah untuk kita semua golongan lah. Iya. Yang pasti untuk pesan-pesan saya kepada semua musisi, siap. Jangan berhenti berkarya. Siap guys. Oke guys, itu tadi kita bincang-bincang asik sama Abang Herman yang sudah banyak berbagi pengalaman dengan pengalaman beliau. Nanti kita dengar suara langsung guys, suara emasnya guys. Oke guys, siap. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani,
kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan.